Sebelum duduk, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda, kasih tahu kanan kirimu, paling tidak 5 orang saudara, bahwa saya senang kamu ada di tempat ini. 5 orang paling sedikit ya, 5 orang. Yang terakhir kasih tahu besok Minggu datang lagi ya. Besok Minggu, jangan besok. Oke, baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita masih dalam satu tema yang Tuhan inginkan, relationship. Saudara, ini hal yang sederhana tapi penting. Karena banyak orang hanya punya connected, terhubung, tapi tidak punya relationship. Nah, keterhubungan yang dimaksud inilah sebetulnya dinamika di dalam keterhubungan yang dimaknai sebagai connected, terhubung. Saudara, kalau Anda terhubung dengan sebuah provider, Anda tahu bagaimana provider itu akan memberikan kekuatan signalnya. Tapi bukan hanya tergantung dari provider yang biasanya ada beberapa yang kita gunakan untuk jaringan internet. Tapi tergantung alat di tangan Anda. Tergantung juga alat di tangan Anda. Kalau alat di tangan Anda, ya kalau generasi sekarang rata-rata ruang prosesor di handphone kita rata-rata handphone keluaran sekarang itu 6 atau sampai 8 giga. Mungkin ke depan ada 12 sampai 20 giga prosesornya. Sehingga Anda sepertinya hanya memegang sebuah alat tapi tidak punya ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya itu seperti Google. Anda tahu nggak di mana dinyimpennya? Ada istilah itu di awan, di cloud. Anda hanya cuman klik beberapa gambar di alat Anda, dan yang paling diunggulkan adalah kecepatan pengolahan informasi atau datanya. Jadi bukan hanya providernya. Saudara, Tuhan kita adalah provider, penyedia, yang di dalam Dia segala sesuatu tentang hidupmu tersedia. Tapi bagaimana engkau mengalaminya itu tergantung bagaimana tadi alat itu tadi. Nah, Alkitab berkata iman itu seperti reflektor. Kita melihat dari satu cara pandang yang bukan langsung tertuju kepada bendanya, barangnya, kejadiannya, berkatnya. Tapi oleh iman itu kita seperti yakin. Kenapa? Karena kita melihat melalui iman, melalui reflektor. Oleh iman kita mengerti ada jaminan. Nah, kata jaminan ini betul-betul jaminan di dalam Tuhan. Cuman masalahnya saudara, sekali lagi kembali bagaimana kita menghidupkan perangkat di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita, manusia rohani kita seutuhnya, yang dari beberapa minggu yang lalu, khususnya minggu yang lalu kita sudah belajar. Ada 3 hal yang kita perlu hidupkan selalu untuk kita mengalami sebuah keterhubungan yang kuat di dalam Tuhan. Mari lihat Pengkhotbah 4 ayat 12. Ini ayat yang minggu lalu saya coba sampaikan, bahwa ada 3 hal yang menjadi rel. Kalau Anda keluar dari 3 hal ini, ada miss, Anda kehilangan rel yang seharusnya di mana Anda ada di rel itu. Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Saya sudah sampaikan kemarin, 1 orang saja sebetulnya cukup kuat. Tapi kalau 2 orang dapat saling menjaga, menghadapi musuh di depan dan musuh di belakang. Tetapi dikatakan dalam sebuah analogi, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. 3 hal yang dipilih. Kalau dalam ayat ini sebenarnya ada satu kata yang menerangkan tali 3 lembar yang dipilih, yang dijalin,
yang disatukan begitu rupa tidak mudah diputuskan. Teman-teman, saya mau beritahu saudara, bahwa seberapa besarnya pun iman yang kita bangun, pengharapan yang kita bangun, kita membutuhkan satu dasar yang paling utama yang namanya kasih. Sehingga sehebat apapun manifestasi iman yang menghasilkan mujizat, yang menghasilkan perkara-perkara yang besar, tetapi ketika kasih itu begitu redup di dalam hati kita kepada Tuhan, kita akan mulai mengukur saudara hidup kita menurut kejadian-kejadian yang sensasional. Padahal hidup kekristenan kita tidak selalu di area itu. Saya sudah sampaikan kemarin. Kalau kita melihat segala sesuatu mudah, pekerjaan bagus saudara, hubungan bagus, semuanya diberkati, sehat-sehat saja, bisa punya ini, punya itu, rasanya kita sangat diberkati. Tapi ada satu fase yang kedua, kita harus tetap yakin ketika kita dalam pengharapan, ketika kita dalam pergumulan, bahkan ketika kita dalam penderitaan, dalam penantian, Tuhan menyertai kita. Makanya jangan ukur penyertaan Tuhan itu hanya sebatas perkara-perkara lahiriah. Di situ saudara, kita kehilangan yang namanya kasih. Karena kasih selalu memberi, tidak menuntut. Tapi bukan hanya kasih, jangan lupa saudara, yaitu yang terutama. Tapi ada iman, pengharapan, dan kasih. Tali 3 lembar yang dimaksud ini saudara adalah rel kita dalam membangun relationship kita dengan Tuhan. Mari kita lihat dengan cepat saudara bagian-bagian yang lebih dalam lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang iman, sekarang kita akan belajar dengan cepat tentang pengharapan dan kasih. Yang pertama mari kita akan lihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Ada satu bagian dan penggalan dari cerita yang berkali-kali memberikan pelajaran kepada kita tentang Yesus menggambarkan surga itu dalam bentuk hubungan. Makanya dia ceritakan hubungan bapa dengan anak bungsunya dengan anak sulungnya. Kasih tahu kanan kirinya, surga itu tentang hubungan. Itu bukan hanya tentang tempat yang permai, yang indah. Tujuan kita yang terakhir, siapa yang mau cepat-cepat ke surga? Yang tuaan aja gak mau ya. Makanya ada seorang pujangga yang berkata, aku ingin hidup. Waduh, indah sekali. Tapi masalahnya saudara, kita harus paham, bicara surga itu kan bukan hanya bicara tentang keindahan perkara-perkara rohani. Ini bicara tentang hubungan. Mari kita akan lihat Lukas pasal yang ke-15. Kita akan lihat ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak ini. Kata-kata si sulung ketika dia lihat ayahnya memperlakukan adiknya si bungsu yang telah menghambur-hamburkan hartanya begitu rupa, bahkan dengan pelacur-pelacur menurut kata-kata si sulung ini, dan dia komplain, dia marah saudara. Ayat 29 lanjut saya akan baca. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kayaknya saleh sekali ya. Bagus sekali. Di sini nanti Anda akan lihat terhubung. Belum tentu Anda punya relationship. Belum tentu saudara. Kita bisa terdaftar, terhubung, tapi kita bisa acuh tidak acuh dengan apa yang perlu kita lakukan sebagai sebuah atau seorang anggota dari sebuah perkumpulan. Anda ikut arisan aja harus bayar kan? Masa mau tarik doang?
ikut arisan supaya bisa narik arisan. Bayarnya nggak mau, nggak bisa. Di planet manapun nggak ada cerita itu. Nggak ada. Jadi itu yang namanya ada relationship. Jadi Anda terhubung, jadi anggota arisan. Tiap makan-makan, saya ikut. Tapi bicara kita tadi memiliki sebuah relationship. Ada orang tuh yang begini, besok gue bawa apa tuh bagus banget tuh, bagus tuh. Lu bawa apa? Gue bawa kerupuk. Makan-makannya apa? Gue bawa sambal deh. Yang satu gue bawa es buah, tapi cuman esnya doang. Teman-teman, bicara keterhubungan, bicara relationship itu bukan hanya bicara connected, nyambung. Karena kalau di dalamnya tidak ada kehidupan, Anda tidak pernah akan memahami kehendak Bapa yang begitu indah dalam hidupmu, yang bukan hanya bicara. Kalau Anda selami ayat ini, saudara, itu bukan bicara benar atau salah, rajin atau tidak rajin, pelayanan atau tidak pelayanan, saleh atau tidak saleh. Ini bicara hubungan. Jangan Anda nanti merasa ngebatin, kok yang berdosa malah lebih diberkati ya Tuhan. Lah Anda tidak memahami kehendak Bapa. Ini bukan masalah bicara dosa atau tidak berdosa. Banyak orang tidak berdosa tapi tidak punya iman. Banyak orang tidak berdosa tapi dengerin saya, dia sudah kehilangan pengharapan. Kalau Anda ditanya tahun depan mau ngapain, nggak tahu, jalanin aja. Kita sudah kehilangan pengharapan. Akibatnya apa? Anda sepertinya hidup, tapi sudah tidak hidup sebagaimana seharusnya hidup. Hidup yang sejatinya Anda didorong dengan sebuah pengharapan. Lebih baik lagi, satu langkah lebih baik lagi, satu langkah lagi lebih baik lagi. Tidak ada kata stuck, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mandek. Sudah setua apapun kita, tidak ada kata berhenti. Itu kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Makanya kalau Anda baca cerita Ayub, saya sering ngobrol dengan beberapa orang. Kalau Tuhan sudah membuat Ayub menjadi orang yang terkaya di sebelah timur, itu sebelum Ayub diuji imannya. Tapi Ayub diizinkan diuji imannya, dan setelah itu Ayub dibuat Tuhan 2 kali lipat lebih kaya. Coba tanya, Tuhan apa maksudmu sih membuat Ayub kayanya 2 kali lipat dari kekayaan yang sebelumnya, dan tidak ada tandingannya, saudara? Apa maksudnya? Tuhan tuh pengen menyatakan kemurahannya melalui kehidupan kita. Sayangnya kalau kita kehilangan tadi iman, pengharapan, dan kasih, kita akan lihatnya itu tentang diri kita doang. Padahal Tuhan ingin melalui diri kita ada komunitas diberkati. Ada yang sakit ditolong, disembuhkan. Ada yang tidak punya kerjaan, mendapat pertolongan, dapat kerjaan. Makanya jadi kuat, jadi diberkati. Jangan berhenti tentang kebutuhan-kebutuhan diri sendiri. Lihat cerita ini, saudara. Sebetulnya ini cerita sebuah ironis. Coba lihat, saudara. Telah tahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar. Jadi tidak ada catatan kesalahannya. Terus lihat, tetapi kepadaku belum pernah Bapa apa? Di sini saudara sama kasih tahu, hidup benar tapi kehilangan pengharapan. Anda tangkap gak sih? Hidup benar tapi kehilangan pengharapan. Selalu jawab kita tuh begini aja udah cukup. Saudara, Tuhan ingin memberi lebih kepada kita supaya kita menjadi gambaran kemurahannya yang berlimpah-limpah. 1
Sayangnya si sulung tidak pernah memahami hati bapaknya. Saya lanjut. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa ini? Ini namanya connected, nyambung, terhubung. Ada di dalam bilangan keanggotaan keluarga, bahkan sulung lagi. Tapi sayangnya saudara, ini gambaran orang tuh udah kehilangan pengharapan. Gak punya apa-apa, ingin diajukan sebagai sebuah doa kepada Bapa. Dengan iman, dengan kasih. Nah, ayat 32-nya saya baca dengan cepat. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, sekali lagi, yang Tuhan inginkan apa? Relationship. Bukan menjadi orang Kristen saja, terdaftar calon surga. Baru calon, hati-hati. Nanti hilang keanggotaan, bahaya saudara. Kita rasa udah segala-galanya. Tuhan ingin saudara, hidup kita menggambarkan bahwa Dia Allah yang mau membuat hidup kita sebagai sebuah gambaran kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Dia terima kita bukan karena kerja keras kita, bahkan dengerin saya, kebenaran kita. Dia terima kita karena kita anaknya. Dan Dia Bapa bagi kita. Kata Bapa itu menggambarkan bukan sekedar satu objek, tapi menggambarkan sumber. Dia Bapa, sumber bagi anak-anaknya. Mari kita akan lihat saudara satu bagian Alkitab yang lain dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dari sini kita akan mengerti bahwa Yesus pun berkali-kali sebetulnya menggambarkan tentang saudara pentingnya 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih sebagai sebuah dasar relationship kita dengan Tuhan. Gak lihat apa-apa sesuatu, percayalah dengan iman. Rasanya belum bagaimana, belum mencapai, tapi punyalah pengharapan. Dan di dalam semuanya itu landasi hubunganmu dengan kasih. Lihat saudara, ayat Yohanes 15. Ayat yang ke-14 saya akan baca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yang menarik ayat 15 begini, saudara perhatikan. Aku tidak menyebut kamu lagi. Jadi keberadaan kita dalam memahami kehendak Tuhan itu akan membawa kita tumbuh dari level hamba atau budak atau orang yang selalu nunggu perintah. Kita bertumbuh beranjak jadi level sahabat. Orang yang sudah memahami apa yang Tuhan mau. Yang sulung ini gak paham hati bapaknya. Itulah menggambarkan tidak ada keterhubungan yang sejati, tidak ada relationship. Kalau kita mencari Tuhan, berdoa, jangan hanya kejar berdasarkan pengharapan kita, kebutuhan kita, persoalan kita, pergumulan kita. Kejar Dia berdasarkan kasih. Kita mau menyenangkan, kita mau menyembah, kita mau melayani Tuhan. Hampiri Dia dengan sebuah hati yang percaya dalam segala situasi dan kondisi. Saya berdoa saudara, tidak ada sebuah cerita yang tetap sama dalam kehidupan kita tahun demi tahun. Tapi Tuhan akan bergerak begitu leluasa, karena Dia dapati ada iman, ada sebuah ekspektasi atau pengharapan, ada sebuah keyakinan masa depan, dan juga ada kasih yang mendasari. Lihat saudara, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, kata Tuhan ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini kan kata-kata Yesus buat murid-muridnya. Ya, jangan-jangan kita anak, keterhubungan kita dengan Bapa anak,
Tetapi status kedewasaan kita masih budak. Selalu disuruh-suruh. Tidak respon dari hati nurani kita melihat sesuatu. Kita nunggu saudara hujan datang baru angkat jemuran. Kita tidak respon saudara. Anda pernah gitu gak sih? Padahal di tanda bensin Anda tuh udah tahu tuh, udah res, udah merah ya kan. Terus apa respon Anda? Pelan-pelan jalannya. Atau Anda buka dong di Google Map tuh pom bensin terdekat. Haleluya. Atau Anda begini, pura-pura nggak lihat itu. Mentang-mentang minjem mobil nggak mau lihat, nggak mau tanggung jawab. Biar yang punya yang ngisi. Oh cilaka. Itu tadi nggak ada keterhubungan. Makanya jangan-jangan kita gitu sama Tuhan, cuman memanfaatkan. Cuman memanfaatkan. Tidak ada sebuah relationship. Kita lihat ayat ini begini saudara. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat ini dalam sekali maknanya saudara. Saya berdoa kita menangkap hubungan kita di level mana. Keterhubungan kita di tahap mana dengan Bapa di surga. Di tahap ngeblank. Oh, ngeblank. Yang terjadilah. Nah itu kasih sulung. Bapaknya bersuka cita, dia nggak bisa bersuka cita. Gimana kalau di tengah-tengah kita nih kembali anak-anak si bungsu itu? Anda sebagai si sulung, enak aja. Abang terima mereka gampang-gampang aja. Coba Anda bayangkan realitasnya. Kalau di si bungsu, dia kembali di tengah-tengah kita. Ayo kita hakimi rame-rame. Kita kasih tahu daftar dosanya. Dia udah bikin kecewa, dia bikin marah. Atau sebaliknya, kita bikin pesta. Kayaknya gak masuk akal ya Alkitabnya. Apalagi Pak Pendeta yang bikin pesta buat si bungsu yang kurang ajar itu, yang sudah mengkhianati semua kepercayaan yang diberikan. Saya dramatisir dikit. Makanya kita tuh suka sekali menghakimi orang lain. Padahal kita sendiri saudara, di batin kita ngomong ada beragam ketidakbenaran. Hari ini mari kita bangkit. Kita bangun saudara iman, pengharapan dan kasih. Hubungan kita harus bangun dengan iman, pengharapan dan kasih. Saya mau bawa Anda melihat saat hidup ini sebetulnya makin saya mendalami firman itu makin ajaib loh. Oke, lihat Amsal 13 ayat 20. Tolong jangan ada yang ngantuk ya. Didenda nanti. Amsal 13 ayat 20. Kalau zaman dulu, kalau di persekutuan doa, kita tuh lomba-lomba. Ya udah dapat berdiri, baca. Itu namanya mau terlibat. Ayat 20, tolong salah seorang boleh baca. Amsal 13. Monggo silakan. Ayat yang ke-20. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Anda lihat nggak ada sesuatu yang sederhana tetapi sangat-sangat bermakna dan berpengaruh. Keberhasilan dan kebijakan kita itu karena keterhubungan kita. Bahkan kekonyolan hidup kita, kemalangan kita, kesia-siaan hidup kita karena hubungan kita dengan sesuatu, seseorang
sebuah perkumpulan, pertemanan. Lagi perhatikan ayat ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Kenapa? Karena dia tidak tahu ada sesuatu yang jahat yang akan segera datang, dan orang bebal yang kita temenin itu akan membutakan mata rohani dan mata pengertian kita. Ujungnya kita jatuh di lubang tempat di mana dia jatuh. Kita gagal tempat di mana dia gagal. Saya berdoa kita mulai memperhatikan bagaimana kita membangun keterhubungan kita. Saudara, kalau keterhubungan kita dengan orang-orang yang bijak, ini bicara apa, saudara? Hidup ini sebuah mata rantai. Kalau Anda kurang dalam keterhubungan Anda dengan Tuhanmu sebagai providermu, penyediamu, tentu Anda sedang terhubung dengan siapa? Biasanya tuh pertama-tama dengan dirimu sendiri. Dengerin saya. Makin kita jarang berdoa tuh sebetulnya kita makin lebih sering terhubung dengan diri kita sendiri. Itu Yeremia 17 bilang begitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Makanya makin kita dalam terhubung dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dan dengan kasih, kita akan makin mengalami ini tadi, ada sebuah aliran yang mengalir dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, di dalam hidup kita. Kita akan memproduksi kelimpahan, kemurahan hati. Kita akan memproduksi hikmat. Saudara, siapa yang bilang Yusuf kaya? Yusuf sangat-sangat kaya. Dia orang nomor 2 di Mesir. Dia mengelola seluruh uang di Mesir. Anda baca nggak ceritanya? Dan siapa Yusuf? Mantan penjara. Siapa Yusuf? Mantan dikhianati oleh keluarganya. Tapi itu yang saya mau sampaikan. Ketika kita menjaga keterhubungan kita, hidup kita akan berubah. Hidup kita tidak akan pernah sama. Hidup kita akan dibawa naik. Dengan siapa kita terhubung, dengan pribadi yang mana kita terhubung. Saudara, kalau Anda orang yang bersih, Anda tidak nyaman dengan orang yang suka dengan hal yang tidak bersih. Halus kan? Halus kan? Lu mandi udah berapa kali? Waduh, gue 4 kali. Wih, bersih banget. Kasihan kulit lu nanti. Lu? Ya sekali aja cukup lah. Saya dari mana tuh ideologi seperti itu? Filosofi seperti itu? Dari mana? Dari kemalasan dan yang berteman dengan, maaf ya, ketidakbersihan alias kejorokan. Saudara, kadang-kadang di rumah kita nih, saya mau menyimpang dikit supaya Anda ngerti keterhubungan. Kalau Anda tinggal dengan orang yang suka mengumpulkan barang-barang bekas, pemandangan Anda barang-barang bekas, Anda tidak pernah akan mengingini barang-barang baru. Nggak pernah. Karena barang-barang bekas aja nggak selesai diberesin, dikelola. Tapi kalau Anda terhubung dengan orang yang punya pemandangan masa depan, Anda rasakan gairahnya. Itu saya sedang bicara tentang keterhubungan. Kalau Anda mau membangun kehidupan doa, terhubunglah dengan orang yang suka berdoa. Kalau Anda mau mengalami iman, terhubunglah dengan orang yang hidup dengan iman. Bukan dengan apa-apa, sebentar-sebentar. Andalkan apa? Andalkan ke dirinya. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan sekedar nyambung, tapi kita punya relationship. Itu yang membuat apa yang ada pada orang itu, seperti tadi
Ayat ini berkata, kitab Amsal 13 ayat 20, apa yang ada sama orang itu tiba-tiba karena sebuah kehidupan di dalam keterhubungan kita itu, sebuah relationship itu, kita mengalami sebuah dinamika yang sama. Kita jadi orang yang mudah beriman. Kita jadi orang yang mudah punya pengharapan untuk kuat. Kita jadi orang yang mudah berbelas kasihan. Saya ini bukan orang yang suka memberi, saudara, naturalnya. Tapi waktu terhubung dengan istri saya, mau gak mau, saudara. Haleluya. Ya, pertama memberi kepada istri. Karena ada sebuah kehidupan di dalam relationship itu. Bayangkanlah kalau kita punya relationship kita dengan Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang diberikan untuk membimbing kita. Jangan hanya punya, aku jemaatnya GP Kemah Pujian. Kamu punya waktu enggak buat pemimpin, hamba Tuhan, gembala yang Tuhan berikan otoritas kepada GPI Kemah Pujian? Saudara, kalau Anda terhubung dengan saya, Anda akan suka musik. Pasti, saya jamin. Karena hidup saya tidak pernah sepi dari musik. Kalau Anda terhubung dengan saya jamin Anda suka nyembah. Anda suka nyembah, Anda suka nyembah, Anda suka nyembah. Bahkan agak sedikit gila menyembah. Karena buat saya menyembah, memuji Tuhan, itu sebuah kehidupan yang natural, yang biasa, bukan yang dibuat, yang direncanakan terlalu rumit. Itu bisa spontanitas. Makanya saudara, keterhubungan kita itu poinnya penting dan besar dan dalam sekali. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-10. Saudara, jangan sampai kita terhubung namun tidak punya relationship. Anda diajak ngopi sama seseorang, Anda cuma nikmati kopinya, tidak pernah nikmati obrolannya. Itu yang saya maksud. Bahkan Anda tidak pernah menyimak apa yang disampaikan. Anda cuma nyerocos terus. Om gini, om gini, om gini, gini apa? Gantian aku mau ngomong. Saudara, di level tertentu dengerin saya makin sadar tugas saya untuk membawa Anda ke posisi Anda yang terbaik dari Tuhan. Kalau Anda terhubung dengan orang yang punya identifikasi dirinya seperti itu, kegairahannya, kesuksesannya adalah menolong orang yang terhubung dengan diri. Tetapi tergantung bagaimana Anda menghubungkan diri Anda dengan orang tersebut. Itu yang Tuhan mau ajarin, saudara. Banyak gereja hanya menjadi batu yang melekat di sebuah bangunan, tapi tidak pernah menjadi batu hidup. Nah, lihat Filipi 4 ayat yang ke-10. Ini yang saya maksud batu hidup. Rasul Paulus berkata begini, Filipi 4 ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa apa? Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bagaimana? Bertumbuh kembali, berarti ada sesuatu yang hilang. Bertumbuh kembali untuk aku, kata Rasul Paulus. Memang selalu ada apa? Tetapi Anda paham gak sih? Tidak ada kesempatan. Itu yang sering kita bilang, sorry bang, jadwalku full. Itu tidak ada kesempatan. Sampai saudara, kesempatan yang paling sebetulnya kita bisa ekstrak, sehingga 1 minggu kita punya 24 jam kali 7 hari. Saya baru ngomong terhubung dengan orang ya. Bagaimana kita dengan Tuhan? 1 hari 24 jam. Kadang-kadang saya suka bilang sama para murid, coba pijit stopwatch kalau kalian berdoa. Berapa menit sesungguhnya kalian menyembah? Saya kira saya udah 15 menit kalau menyembah.
Tapi waktu pakai stopwatch cuma 7-8 menit. Terus baru kita sadar, ya Tuhan, aku telah berdusta. Aku pikir aku mencintai-Mu. Anda tahu gak sih namanya menyembah? Menyembah itu menyanjung. Menyembah itu menghampiri dengan karib, dengan dekat. Menyembah itu mendekati seperti saudara kalau si Dogi di rumah itu nunggu sampai goyang-goyang buntut. Jangan bergerak sebelum si tuan itu mengangkat tangan, ngasih berkat atau ngasih keplokan. Jadi kita nunggu di hadapan Tuhan. Sayangnya saudara, pikiran dan perasaan kita kadang-kadang sudah keluar dari agendanya Tuhan. Beneran loh. Kalau ibadah zamannya masih online dan selalu online, wah itu lebih susah lagi saudara. Karena ibadah sambil masak, ibadah sambil mandi, ibadah sambil minum kopi gak apa-apa. Ibadah sambil nyuci mobil lah, ibadah sambil nyuci mobil. Sayang kali sama mobilnya. Iya kan? Coba lihat saudara ayat 10 ini, mari kita baca sama-sama 2-3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Sampai di situ saudara. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Ada satu dinamika dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin rohani kita, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itulah makna relationship yang sesungguhnya. Bukan sekedar terhubung dalam pengertian nyambung atau terdaftar. Kita bisa rasa Tuhan tuh pengennya hari ini kita begini. Bukan mengumpulkan, tapi menabur. Tapi ada masanya Tuhan ingin kita kerja keras mengumpulkan. Itu cerita Yusuf, baca saudara. Yusuf itu mengumpulkan seluruh gandum dari seluruh Mesir. 1/5 ditabung. Sampai nggak kuat bagian akuntingnya. Nyatet, mau dicatat di mana lagi? Udah kebanyakan dicatat. Ya udah nggak dicatat. Lumbung mereka penuh. Tapi tiba waktunya 7 tahun kesusahan. Itu gudang-gudang gandum dibuka. Dan Mesir menjadi penguasa ekonomi. Karena seorang yang bernama Yusuf. Apakah hati kita sedang terhubung dengan Tuhan? Punya relationship? Atau kita sekedar menghampiri Dia karena punya agenda-agenda lain? Hanya sebatas itukah hubungan kita dengan Tuhan? Hana menghampiri Tuhan dan berdoa minta anak, minta putra. Tapi dibalik semuanya itu dia punya nazar. Aku akan persembahkan kembali yang kuminta. Ada berapa banyak kita doa minta pekerjaan dan di dalamnya kita doa, Tuhan berkati aku limpah. Supaya aku bisa memberi makan orang-orang miskin. Supaya aku bisa jadi berkat Tuhan. Berapa banyak kita tuh punya pengharapan tinggi saudara. Dan itu di hadapan Tuhan, Tuhan senang saudara. Karena hatinya begitu. Hari ini saya berdoa kita bukan jadi orang yang sepertinya terhubung, tapi kita tidak punya yang namanya relationship. Kita tidak suka berelasi. Anda ngerti sih namanya berelasi? Itu butuh pengorbanan. Kapan bisa ketemu? Waduh, gimana ya? Kayaknya waktunya penuh. Ya udah deh. Kalau Anda berelasi, sungguh berelasi dengan kasih, Anda akan upayakan geser. Betul apa betul? Oh iya. Supaya apa? Anda punya relasi yang terbangun dengan baik. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang sederhana. Mari kita bangkit berdiri. Dari Lukas pasal yang ke-10. Ada iman, pengharapan dan kasih. Jangan kita jadi seorang percaya tapi sudah kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Kita seperti mengalir saja dan yang terjadi. Miliklah pengharapan di dalam Tuhan.
Tapi yang ketiga saudara, yang mendasari semuanya itu adalah milikilah kasih. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Ini cerita tentang seorang Samaria yang murah hati. Ada orang-orang yang mencari pembenaran dirinya di Lukas 10 ini dan datang kepada Yesus. Yesus memberikan sebuah cerita perumpamaan. Ada seorang yang dirampok, dipukul, habis berdarah, ditinggalkan. Ada seorang imam lewat dari jalan itu, dan dia lewati saja orang yang sudah setengah mati di pinggir jalan itu. Dari seberang jalan. Aku sudah gak punya waktu lagi untuk menolong. Ada seorang Lewi lewat dari tempat yang sama, tapi hanya melewati dari jalan si imam lewat, yaitu dari seberang jalan. Mungkin dia takut tersangka, jadi tersangka. Kita nggak tahu. Tapi ada seorang Samaria, dan yang menarik, seorang Samaria ini kalau digambarkan, dia seperti baru pulang dari berdagang. Dan ketika orang Samaria ini melihat seorang yang dirampok, ditinggalkan di pinggir jalan berdarah dan sekarat, dia turun dari keledainya, dia menghampiri dan membasuh luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia menaikkan orang yang hampir mati itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke sebuah penginapan dan menitipkan perawatan di situ dengan biayanya sendiri. Dan bahkan berkata, kalau dihabiskan lebih daripada yang kutitipkan ini, aku akan kembali menggantikannya. Yang saya mau sampaikan saudara, waktu kita lakukan yang seperti ini, pertanyaannya, apakah ini maunya Tuhan? Kenapa Yesus gambarkan ini? Ini jelas maunya Tuhan. Berapa banyak kita masih punya hati yang betul-betul ada sebuah dedikasi yang dalam untuk menolong seseorang bangkit dari kejatuhannya. Ini kasih yang membuat Alkitab berkata pada ayat 37, jawab orang itu. Ini orang-orang yang membenar. Hati nurani itu ngomong kok sebetulnya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus menggarisbawahi kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah. Kita semua ada di mana? Seperti imam kah? Seperti Lewi kah? Atau seperti orang Samaria? Saya berdoa, cerita si bungsu dengan si sulung, dengan bapa, itu menggambarkan saudara bagaimana Tuhan ingin membawa kita kepada pemulihan yang sejati. Bukan sebatas identitas, tapi di dalam identitas itu ada keterhubungan yang bermakna relationship. Tuhan tuh pengen selalu ketemu kita, bukan masalah kita kudus atau tidak kudus, menyembah atau tidak menyembah. Dia pengen selalu ketemu kita karena kita anaknya. Makanya dia tidak tolak si sulung, dia tidak tolak si bungsu. Dia mau rangkul dua-duanya. Tapi bagaimana mereka menikmati keterhubungan mereka dengan Bapa tergantung iman, pengharapan, dan kasih di dalam hati mereka kepada Sang Bapa.